saat kita berada, hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita masing-masing. Persiapkan hati kita untuk kita sama-sama menyembah Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa, terima kasih. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, terima kasih, terima kasih. Haleluya, oh Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat tanganku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, yes. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, amin, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami naikkan syukur kami. Terima kasih, terima kasih.
bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami bisa saat ini masih diberi kesempatan untuk kami menikmati anugerah Allah yang luar biasa. Kami diberikan anugerah di mana kami bisa bernapas saat ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Haleluya, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Shikiarabayarabayarama shikaramayaramo. Siarararayarama sikaramayarama sandarabayaramo. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Kami bersyukur untuk malam hari ini, Tuhan, luar biasa dan dahsyat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami dan melindungi kami. Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini, meskipun kami hanya bertemu dengan di dalam Zoom, tapi kami percaya kuasa Allah nyata di dalam kehidupan kami semua yang saat ini hadir, Tuhan. Tuhan memberkati kami yang semua yang hadir saat ini, Bapa, yang mengikuti Zoom dalam ibadah Torombokan saat ini. Kami percaya kuasa Allah melawat kami, Tuhan. Bagi yang sakit saat ini, Tuhan menjamah dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, Bapa, di mana kami menyiapkan hati kami untuk kami benar-benar mendengar kebenaran firman Tuhan. Di mana kami menyiapkan hati kami untuk kami benar-benar Tuhan, untuk kami bersekutu dengan Tuhan saat ini, Bapa. Terima kasih, Bapa Surgawi. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja, impartasi Allah terjadi bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bro Marcel. Saya berikan kesempatan mau kesaksian. Halo. Halo. Shalom. Ya. Tes. Boleh tes suara nggak ya? Ada yang monitor nggak? Halo? Kedengaran ya? Halo, shalom. Iya, puji Tuhan. Sehat semua ya, puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Ibu Febo, ini kedengaran nggak suaranya? Nggak. Kedengaran. Lanjut. Ya, tadi saya mendadak kasih tahu Bro Stanley, kasih tahu ke siapa, istrinya untuk saya mau isi pujian malam hari ini. Amin. Ya, supaya nggak terlalu ini ya. Jadi ada pujian, ada firman Tuhan malam hari ini ya. Kita bisa diberkati dengan ibadah kita malam hari ini. Amin. Tuhan selalu baik buat kita dan Tuhan ada di setiap musim hidup kita. Jadi keadaan apapun kita tetap bersyukur, kita tetap tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, dia tetap baik. Amin. Puji Tuhan, saya akan bawakan satu pujian malam hari ini biar lagu ini bisa menjadi berkat buat kita malam hari ini. Saya mau coba nyanyi lagu ini pakai -1 soalnya. Musik kedengaran ya musiknya. Cuma ada satu nama untuk orang semua dapat datang pada Bapa. Cuma ada satu nama di kompeni yang mau jamin orang hidup. Mari orang percaya, dia pun kuasa bukan
kasih keselamatan cuma dalam nama Yesus orang semua dapat hidup kekal. Amin, saudara. Cuma dalam Yesus, cuma di dalam Yesus ada jaminan, ada harapan, dan ada kepastian. Cuma dalam Yesus, cuma di dalam Yesus orang yang percaya pasti diselamatkan. Haleluya, hanya ada dalam nama Yesus kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Cuma ada satu nama orang sama dapat datang pada Bapa. Cuma ada satu nama di kolong langit yang mau jamin orang berhidup. Oh mari jauh saya dia pun kuasa mau kasih keselamatan cuma dalam nama Yesus orang semua dapat hidup kekal cuma dalam Yesus cuma di dalam Yesus ada jaminan, ada harapan, dan ada kepastian. Cuma dalam Yesus, cuma di dalam Yesus, orang yang percaya pasti diselamatkan. Oh, cuma dalam Yesus, cuma di dalam Yesus, orang yang percaya pasti diselamatkan. Orang yang percaya pasti Puji Tuhan, terima kasih. Biar pujian ini bisa jadi berkat buat kita semua malam hari ini. Ya, lagu ini sebenarnya belum lama saya nyanyikan, lagu dari Randy Latian, dan lagu ini ada di YouTube yang kemarin kami share. Ya, kalau ada yang suka boleh di like, ya. Tapi bukan promo ya, karena kita tidak boleh mencuri kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih.
Ibu Gembala Artika buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bro Master, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita siapkan hati kita untuk kita ditegur dan dijamah oleh firman Tuhan. Yesus. Terima kasih, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami
suaranya. Silakan kepada Pak Pendeta Almarhum. Sepertinya masih di unmute ya. Andri masih unmute. Masih unmute kayaknya. Silakan. Tuhan Yesus. Buat dia maksudnya. Atika boleh dimatiin lagi musiknya, coba dimatiin dulu. Suaranya nggak keluar ya? Suaranya belum keluar. Ya suaranya nggak keluar ya suaranya. Kalau ini begini, Ya, sudah. bisa. Sudah. Begini aja ya, tidak pakai headset. Ya, baik. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang saya sediakan bagi kita untuk kita baca dan renungkan pada malam hari ini dalam persekutuan Bakudapa atau Remboken, yaitu terambil dari kitab Ibrani 11, Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, kita mohon kekuatan dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan kami telah terbuka Alkitab yang merupakan isi kitab kebenaran-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Untuk itu ya Bapa, kiranya Engkau mau hadir di tengah-tengah persekutuan Bakudapa atau Remboken di malam hari ini, agar supaya kami bisa mengerti
apa kata firman-Mu bagi kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah Engkau bagi kami, karena kami sudah siap membaca dan merenungkannya. Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-28. Judul dari perikop pembacaan yaitu Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaannya ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya manusia yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitakan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciknya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi
tapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan yang seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan berubah. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk mengerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian firman Tuhan bagi kita yang dikatakan berbahagia adalah kita yang mendengar firman ini, memeliharanya serta praktekkan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persekutuan baku dapa atau remboken yang Tuhan Yesus kasihi, yang menjadi tema dari perenungan kita saat ini adalah Yesus Kristus menjadi pengantara perjanjian baru. Yesus Kristus menjadi pengantara perjanjian baru. Dalam tubuh manusia, darah sangat penting. Darah menyangkut soal hidup. Ada orang yang dapat hidup karena bantuan donor. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada para pahlawan yang rela berkorban darah dan nyawa demi masa depan bangsa itu. Membuktikan bahwa pengorbanan darah sangat berharga dan bermakna. Hal ini akan kita belajar dan melihat bahwa pengorbanan darah Yesus lebih berharga dari dan bermakna dan dalam kehidupan manusia. Persekutuan baku dapa atau remboken yang Tuhan Yesus kasihi. Dari perikop pembacaan ini, kita akan melihat beberapa hal yang tercatat di sini, yaitu yang pertama, bahwa kemah suci merupakan tempat yang dikhususkan. Artinya ada kesakralan terlihat di sini. Umat Israel tidak bisa melihatnya biasa saja. Tetapi umat Israel harus memandangnya sebagai bentuk kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Seperti kita dapat baca dalam ayat 11 dan 12. Yang kedua, pada masa perjanjian lama, jalan menuju tempat kudus itu belum terbuka. Para imam yang masuk ke dalam kemah suci membutuhkan darah domba jantan dan darah lembu muda
untuk menyucikan yang najis. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tapi dalam masa perjanjian baru, jalan menuju tempat kudus telah terbuka, dan darah Yesus sendirilah yang menyucikan manusia dari dosanya. Artinya, darah Yesus menjadi jalan atau pengantara umat kembali berkenan kepada Allah. Dengan demikian, siapa saja yang datang kepada Allah tanpa lagi ada jurang pemisah karena dosa manusia. Yang ketiga, hanya melalui kematian si pembuat wasiat, maka harta warisan bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Seperti dapat kita baca pada ayat 16 dan 17, bahwa darah melambangkan kematian, darah domba dan lembu yang dikorbankan melambangkan pengampunan dosa bagi semua orang yang menerimanya dengan iman. Darah Kristus yang dicurahkan merupakan warisan, yaitu keselamatan yang diberikannya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kematian Kristus mengampuni dosa dan menyucikan hidup. Persekutuan baku dapa torembokan yang Tuhan Yesus kasihi, dari penjelasan teks di atas, maka yang mau disampaikan buat kita semua adalah membangun kemah suci di tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Dalam hal ini kita perlu melihat kemah suci dalam konteks kita sekarang. Kemah suci dapat juga kita lihat dengan keluarga yang membangun mesbah doa di tengah-tengah keluarga. Mesbah doa yang dibangun di setiap keluarga perlu disadari adalah karena seluruh anggota keluarga menginginkan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga. Karena itu ia harus dilihat bukan sebagai suatu rutinitas, tapi harus dilihat sebagai suatu sikap yang rindu untuk mendekatkan diri dan mengenal Yesus lebih baik lagi. Yang berikut, tidak ada lagi sekat antara jurang pemisah antara Allah dan manusia. Karena sesungguhnya Yesus telah menjadi jalan menuju kepada keselamatan. Pengorbanan yang dibayar Yesus melalui darahnya begitu besar dan mahal. Dia memberi hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sia-siakan pengorbanannya. Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah berkenan kepadanya, atau dengan kata lain, ada perubahan hidup di dalam Yesus, dan layanilah Yesus dengan kekudusan tubuh kita, dan saksikanlah pengorbanannya kepada orang lain agar mereka pun mengalami pengampunan dan penyucian Yesus. Yang berikut, warisan keselamatan telah disediakan kepada ahli warisnya. Artinya warisan keselamatan itu akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, yang menjadi persyaratan menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Dia sudah mengenal, dan dengan Yesus di sini membuktikan bahwa orang yang dekat dengan Yesus, yang mengenal Yesus dan yang melakukan kehendak Yesus sajalah mendapatkan warisan itu.
Apakah kita tergolong di situ? Kalau belum, termasuk. Mari kita mulai benahi hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Di tahun yang baru ini, undanglah Yesus masuk dalam hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan kita. Sehingga Kristuslah yang berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita dapat menikmati anugerah berkat-berkat Tuhan di tahun yang penuh rahmat ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan malam hari ini kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Adri Warbung yang sudah membagikan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Saat yang terindah kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Saya sudah share di chat, mungkin Ibu Deborah bisa tolong bacakan ya. Di chatting saya sudah chat. Kita akan berdoa untuk Remboken supaya Tuhan berkati, Tuhan tolong pemerintahnya dan aparaturnya supaya diberkati Tuhan. Kita juga berdoa agar supaya generasi muda dipakai dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang selanjutnya kita berdoa supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan ada persatuan dan kesatuan. Silakan Ibu Deborah. Puji Tuhan. Shalom Bu Deborah. Ya, mungkin jaringan ya. Baiklah, malam hari ini kita sama-sama akan berdoa supaya khususnya di daerah kita Remboken diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, malam hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan dan pimpinan Tuhan. Di mana malam hari ini baku dapat Tau Remboken, kami semua saat ini dalam keadaan sehat-sehat. Kami percaya kami mencintai dan mengasihi Remboken bagi kemuliaan Tuhan. Kami terus mendukung Tuhan untuk pembangunan yang ada di kecamatan kami, Remboken. Tuhan memberkati buat pemerintahan yang ada di Remboken. Tuhan menolong setiap aparaturnya dan semua keamanan TNI Polri diberkati Tuhan. Kami percaya masyarakat Remboken juga diberkati dengan kelimpahan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan situasi kondisi yang ada saat ini. Biarlah kampung kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terus berdoa Tuhan, agar supaya kuasa-Mu dinyatakan. Engkau berikan keamanan untuk Remboken. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda yang ada di Remboken, supaya Tuhan berkati dan pakai dengan luar biasa. Sehingga mereka menjadi berkat dimanapun berada. Kami terus berdoa juga Tuhan, untuk setiap warga Remboken yang ada di luar daerah dan di mana saja Tuhan pakai dengan dahsyat. Mereka yang bekerja, mereka yang melayani Tuhan, mereka yang melakukan sesuatu untuk keperluan-keperluan yang ada. Tuhan akan menolong dan memberkati Remboken. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya biarlah Remboken bagi kemuliaan Allah. Tuhan akan menyatakan mujizat Allah buat Remboken. Biarlah kasih karunia Allah turun atas Remboken. Terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya tangan Tuhan akan menolong kecamatan kami.
Bapa, malam hari kami bersyukur dan Tuhan sudah memberkati Remboken. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan akan menolong. Kesejahteraan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Kesehatan ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah di tempat maha tinggi. Kami terus berdoa juga untuk pemerintahan Jokowi. Diberkati Allah dengan luar biasa. Dan aparat-aparaturnya Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih buat malam hari kami sudah diberkati oleh firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Adri Warbung. Pakai terus Tuhan sebagai aparatur negara di bidang kesehatan. Tuhan tolong berkat Tuhan turun atas hidup hamba-Mu ini. Apapun yang dikerjakan di Papua diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah turun atas Pak Adri saat ini. Terima kasih Tuhan buat malam hari setiap kami yang sudah menonton dan menyaksikan melalui Zoom dan VFB. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus BDTR di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur biar nama-Mu dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat Bapak Adri Warbung dan Ibu Artika yang sudah memimpin pada malam hari ini. Dan juga terima kasih buat Pak Marcel ya, yang sudah menyaksikan kesaksian, pujian Tuhan pakai terus dengan dahsyat. Untuk selanjutnya nanti saya serahkan kepada Bapak Sekretaris, Pak Harto Supit. Silakan Pastor Harto untuk menyampaikan pengumuman. Pak Harto belum masuk. Belum masuk. Oke, kalau belum Ketua masih nanti ada ketua mungkin. ada ketua ya? Pak Ketua silakan. Oh enggak ada. Sudah. Kalau enggak nanti Ibu Vera Senduk menyampaikan pengumuman. Ibu Bendahara mewakili pengurus, silakan. Tuhan ya, terima kasih buat semua pelayanan yang sudah kita kerjakan, yakin dan percaya, apapun yang kita kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan, dan dari Tuhanlah kita akan menerima upah. Pengumuman untuk besok ada Youth Harvest Generation, yaitu Youth Pemuda BDTR, dimulai jam 6:30 juga secara langsung. Diharapkan anak-anak muda untuk kita gabung, untuk kita sama-sama memberikan sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak muda yang ada di Remboken dan di seluruh dunia. Begitu juga untuk minggu depan, tetap untuk BDTR tetap Senin. Jadwal nanti menyusul, semua pengurus siap-siap karena semua kebagian. Puji Tuhan ya. Selanjutnya, Pak Ketua pun pamitan.